Oke teman-teman, sesuai permintaan dari teman kita yang kemarin komen di salah satu video saya. Nah, di situ dimintakan untuk membuat skema ya, skemanya untuk menggambarkan skemanya. Dan ini sudah saya gambarkan skemanya untuk Joltif ya, atau inverter mini, atau bisa disebut juga dengan pencuri tegangan ya teman-teman. Nah, ini adalah skema dari video yang sebelumnya udah saya buat ya. Jadi di video yang sebelumnya itu sudah pernah saya buat untuk pembuatan Joltif yang seperti ini. Nah, ini sederhana banget dan simpel banget ya. Di sini ada 4 komponen saja. Ada trafo, ferrit sama resistor, kapasitor dan juga transistor ya, teman-teman. Jadi Joltif ini fungsinya untuk merubah arus ya. Nah, jadi nanti bisa menghidupkan lampu 20 volt pakai baterai ya. Mulai dari baterai 1,5 volt, 3,7 volt dan juga aki ya. Nah, jadi ini nanti bisa digunakan saat mati listrik ataupun keadaan darurat ataupun digunakan untuk di luar ruangan yang gelap ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah saya buat di video yang sebelumnya, cuman teman kita ada yang meminta untuk digambarkan skemanya. Nah, ini sudah saya gambarkan skemanya dan akan saya jelaskan secara detail ya. Oke, sekarang saya akan bahas dulu dari trafo ya. Ini saya trafonya menggunakan trafo charger ya, untuk saat ini yang sudah saya rangkai ini. Nah, ini trafo charger HP itu yang 6 kaki ya, 6 kaki, dan di sini tidak merubah gulungannya. Jadi ini tidak merubah apapun di trafo ini ya, karena ada yang memang harus dirubah untuk gulungannya ya. Tapi di sini ndak diapa-apakan. Jadi ini murni dari pabrik ya, dari copotan apa namanya, trafo dari charger HP ya. Oke, ini adalah trafo ferrit charger HP. Dan di sini ada feedback. Di sini ada sekunder dan primer. Nah, sedangkan di sini ada transistor TIP 41C, terus kapasitor 25 volt 1000 mikrofarad dan juga resistor 18 ohm. Dan di sini nanti untuk outputnya ke lampu. Nah, di sini yang saya bahas adalah yang sudah saya rangkai ya teman-teman. Nah, sekali lagi ini tuh sudah pernah saya buat di video yang sebelumnya. Tapi teman kita ada yang komentar katanya disuruh membuatkan skemanya. Nah, ini saya gambarkan skemanya. Oke, saya akan mulai dari sini lagi. Nah, ini kan primer ya. Ini primer, bagian primer. Primer ini ada 2 kaki ya. Nah, yang ini bolak-balik tidak apa-apa ya. Yang satu ini kakinya ke kolektornya dari TR-nya ini ya. Nah, jadi kaki primer itu disambung ke kolektor. Terus yang satunya disambung ke positifnya kapasitor. Ya, kapasitor ya. Jelas ya, yang positif. Nah, sekarang bagian feedback ini ada 2 pin juga. Nah, di sini bolak-balik juga tidak masalah, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kaki pertama, ini nyambungnya ke basis dari transistornya ini ya. Ini nyambungnya ke basis. Dan yang satunya lagi ke resistor dengan ukuran 18 ohm. Terus resistor keluar lagi ke kaki positif dari kapasitor. Jadi ini nyambung jadi satu sama dari kaki primer ya, seperti ini. Nah, terus kaki kolektor ya, kaki emitornya dari transistor ini nyambungnya ke kaki negatif dari kapasitor ya. Seperti ini. Dan di sini untuk sekunder dari trafo ini langsung ke lampu ya, teman-teman. Lampu 20 volt AC. Ini outputnya. Sedangkan inputnya itu dari sini, dari kapasitor ini yang positif dan ini yang negatif. Dan inputnya ini bisa disuplai mulai dari 1,5 volt DC ya, 3,7 volt, 12 volt. Nah, 12 volt ini bisa pakai aki motor ya. Motor 3,7 volt ini bisa pakai baterai tipe 18650 dan 1,5 volt ini bisa pakai baterai jam dinding maupun baterai remote ya. Nah, seperti ini adalah
skema yang sudah saya buat ya. Jadi ini tinggal menerangkan saja sebenarnya karena ada request dari teman kita, dan bentuknya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini saya rangkai secara transparan, tidak menggunakan PCB ya, seperti ini. Dan ini sudah pernah saya buat di video yang sebelumnya. Ya, di sini saya hanya menjelaskan saja untuk skemanya ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang masih belum paham sampai di sini. Dan ini saya buatkan skemanya, semoga paham. Oke, seperti ini. Nah, ini lampu 5 watt ini teman-teman, 5 watt. Dan langsung aja ya, saya akan coba nyalakan pakai baterai yang 1,5 volt dulu. Nah, ini min plusnya jangan sampai salah, karena kalau salah ya tidak bisa menyala. Nah, ini menyala teman-teman. Ini menyala. Sekarang saya akan matikan dulu lampu yang di atas supaya ini hasilnya lebih terang ya. Oke, sekarang kita coba lagi untuk menyalakan hasil dari Joltif ini. Nah, ini nyala ya teman-teman ya. Hanya pakai 1,5 volt aja ini sudah bisa menyala ya. Jadi kalau listrik padam ini teman-teman bisa menggunakan ini ya. Menggunakan skema ini atau rangkaian Joltif yang ini. Nah, ini terang banget. Padahal ini baterainya sudah pernah saya buat ya. Buat konten-konten, jadi tegangannya itu pasti sudah tidak 1,5 volt lagi, tapi ini udah menurun. Tapi ini masih terang benderang seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba dulu untuk yang baterai tipe 18650 3,7 volt ini. Ini pun tegangannya sudah tidak 3,7 ya. Jadi ini tegangannya pasti sudah menurun karena ini sudah lama nggak saya cas. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan pakai ini. Nah, ini lebih terang ya teman-teman. Jadi untuk inputnya itu semakin besar tegangannya itu semakin terang juga di lampu ya. Nah, ini terang banget, mantap pokoknya ini. Kalau mati listrik itu tidak khawatir ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya mau pakai aki ya. Ini aki motor. Ini sebenarnya ini udah swak ini. Ini sudah rusak teman-teman. Jadi ini tegangannya itu udah nggak 12 volt. Ini sekitar 8 volt ya. Jadi lama nggak dipakai ini. Nah, nyala kan ini. Nah, ini nyala. Nah, ini pakai aki ya. Pakai aki. Nah, seperti itu. Fungsi dari Joltif yaitu adalah untuk merubah arus ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi rangkaiannya itu sederhana banget. Nah, kalau bicara soal panas ya, untuk bagian transistornya ini pasti panas. Oke, saya nyalakan dulu lampunya. Oke, jadi kalau bicara soal panas, ini pasti panas ya bagian transistornya ini. Jadi saran saya untuk menggunakan sebuah heatsink yang agak tebal ya. Tapi kalau yang tebal itu pasti mahal. Jadi yang heatsink tebal itu pasti lebih bisa meredam panas daripada heatsink yang kecil, yang tipis-tipis itu. Itu murahan, jadi ya ada harga ada rupa lah, seperti itu ya. Jadi saran saya supaya ini tidak terlalu over ya untuk panasnya, teman-teman bisa menggunakan sebuah heatsink. Ya. Terus untuk bisa bertahan berapa lama untuk baterai ya? Nah, itu tergantung dari fisiknya baterai itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau baterainya masih baru itu ya bisa bertahan lama. Tapi itu bisa dilihat dari berapa watt lampu yang kita gunakan. Jadi semakin besar lampu yang watt yang kita gunakan, maka akan cepat habis untuk baterainya ya. Nah, seperti itu. Dan skemanya itu seperti ini ya, simple banget. Oke teman-teman, silakan dipahami dan semoga berhasil. Dan ini bisa dijual ya, skema rangkaian Joltif ini bisa dijual.
Dan teman-teman kalau punya charger HP bisa dibuat seperti ini dan bisa dijual atau dipakai sendiri. Oke, jadi seperti ini ya untuk skemanya, simple dan sederhana banget. Oke teman-teman, sekian dulu review kali ini. Semoga paham ya untuk teman kita yang sudah komen, yang sudah request, dan semoga paham ya. Terima kasih, sampai jumpa.